Perkembangan terakhir kasus Ratu Entok. Oke, jadi yang pertama aku bacakan dulu saksinya, aku bacakan dulu ya. Mana dia tadi? Ini dia. Aneh. Oke. Sidang Ratu Entok dengan agenda ini tanggal 23 Januari 2025. Agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi ahli lanjutan. Yang kemarin kan udah aku ceritakan sama kalian dari ahli-ahli yang kemarin. Kalau bisa kita ulangi lagi. Jadi serempak saksi ahli yang kemarin kan ada saksi ahli bahasa, oke, ada ahli agama, ada ahli IT, ada ahli psikologi. Itu ya waktu jangan semua dibuka ipar, nggak apa-apa, udah kejadiannya, udah diperiksa semua, udah nggak apa-apa itu. Jadi semua yang kemarin persidangan sebelumnya menyatakan semua saksi ahli itu menyatakan Ratu Entok itu memang terbukti punya niat atau bertanggung jawab lah atas perbuatannya, kan gitu. Jadi yang dapat memicu permusuhan dan kebencian, begitulah kata saksi ahli. Nah itu yang semalam mereka semua menyatakan dengan kesimpulannya, pokoknya 4 saksi kemarin itu menyatakan si Ratu Entok bersalah. Nah hari ini pemeriksaan saksi ahli ini datang dari yang pertama saksi ahli pidana. Ini penting, ini ahli pidana. Siapa? Dr. Effendi Saragi SH.MH. Pokoknya gelarnya banyak lah, lebih banyak daripada uang kita. Nah itu yang pertama, ada 2 saksi. Saksi kedua itu Dr. Rahardiansah dari Grogol, Jawa Timur apa Jawa Barat. Dua-duanya ini ahli sosiologi hukum. Dua-duanya ini yang paling penting nih bagi kalian. Dua-duanya ini Bapak Dr. Effendi Saragi bersama Bapak Dr. Rahardiansah itu beragama Muslim. Beragama Muslim. Oke. Islam semua mereka. Jadi yang pertama kita bacakan dari Dr. Effendi Saragi SH.MH dan lain-lain, itu merupakan ahli pidana. Dia ahli pidana. Ya. Ahli pidana berkuliah dan menjadi dosen itu di Universitas Trisakti, agama Islam, tinggal di Pematang Siantar. Oke, ini pernyataannya. Ya, ini pernyataan yang kubaca ini kesimpulan-kesimpulan sidang, notulen-notulen segala macam inilah yang kutuliskan sesuai dengan fakta persidangan. Yang dimana kalian catat, dia ini beragama Islam. Dia mengatakan begini di dalam persidangan. Ratu Entok melakukan perbuatan itu dengan sengaja, tanpa hak. Kenapa dibilang tanpa hak? Tanpa haknya ini diperkuat. Apa itu? Ratu Entok Muslim, dia mengaku Muslim, berarti tanpa hak. Dia sengaja di internet, ya. Ratu Entok ini sengaja di internet khusus mencari sesuatu tentang foto Yesus. Dia memang sudah berniat dari awal mencari foto Yesus, khusus mencari foto Yesus untuk tujuan menjadikan objek untuk melakukan perbuatannya, yaitu mengolok-olok foto Yesus. Karena secara objektif, kata Bapak itu, tidaklah mungkin seseorang memperlihatkan secara spesifik. Ini aku kasih ulangi. Tidaklah mungkin seseorang, mana tadi? Tidaklah mungkin seseorang memperlihatkan secara spesifik jika dia tidak mencari secara spesifik pula.
Ya masuk akal. Apa itu masuk akalnya? Ya kalian kalau memperlihatkan sesuatu atau melakukan sesuatu udah kalian cari kian kan apa tujuannya? Ya mau cari foto botol pasti kalian ketik botol di internet. Mau cari kelapa pasti kalian ketik kelapa kalau memang berniat memperlihatkan itu kan gitu. Jadi dia memang sengaja memperlihatkan tanpa hak, dia sengaja di internet mencari sesuatu tentang Yesus dan menjadikan itu sebagai objek untuk melakukan perbuatannya, yaitu mengolok-ngolok foto Yesus. Karena secara objektif tidaklah mungkin seseorang memperlihatkan secara spesifik jika dia tidak mencari secara spesifik pula, kan gitu. Terdakwa katanya, terdakwa dari awal sudah memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan karena dia ini apa, memang dari awal udah niat mau menista dia nih, si Kaperet ini, si Baluhab ini. Nah, itu keterangan dari saksi ahli. Itu menandakan terdakwa sudah memiliki tujuan. Terdakwa ini sudah memiliki tujuan dalam hal ini, dalam kasus ini. Maka terpenuhilah unsur dengan sengaja. Terpenuhilah unsur dengan sengaja. Untuk pembuktian material, ini contohnya ini, dilawan. Ya mereka juga menyatakan itu foto Yesus apa bukan, kan begitu. Selama ini kan itu yang digembar-gemborkan sama Ratu Entok kan. Nah, dijawab sama ahli. Apa jawabannya begini? Untuk pembuktian material pada objek yang diperlihatkan terdakwa pada video itu tidak perlu ada pembuktian itu Tuhan atau tidak. Tidak perlu karena hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu ada pembuktian. Apabila sebuah foto itu merupakan hasil imajinasi, mau imajinasi orang kah, mau imajinasi siapakah foto yang tergambar atau apapun bentuknya itu, asalkan itu sudah diyakini oleh umat atau masyarakat secara umum dan meluas, tidak perlu harus dibuktikan itu fotonya benar atau tidak. Karena bagaimanapun katanya para ahli, kalau ditunjukkan foto ini kemanapun, orang sudah yakin dan orang sudah tahu itu foto Yesus, walaupun tidak meyakini. Contoh, Anda masyarakat Muslim pasti meragukan foto itu, benar kan? Karena apa? Karena Anda Muslim bukan Kristen, kan betul? Ya wajar kalau kalian meragukan. Nah, kalau bagi Kristen, bagi umat Kristen itu meyakinkan. Karena apa? Kemanapun dibawa foto itu, orang Kristen sudah langsung tahu bahwa itu foto Yesus. Itulah maksudnya, hal yang sudah diketahui publik secara umum dan meluas tidak perlu dibuktikan, tidak perlu ada pembuktian di pengadilan. Karena ya itu tadi, karena sudah diketahui oleh umum. Menanggapi pernyataan penasihat hukumnya, ditanya lagi tentang itu. Ditanya lagi tentang itu benar foto Yesus atau enggak? Ada enggak di Alkitab tentang foto Yesus segala macam? Gitu ditanyanya. Jawaban dari ahli itu begini. Dia tidak mau masuk ke ranah agama. Karena kan ahli ini agamanya Islam. Saya tidak mau masuk ke ranah agama karena saya di sini untuk menyampaikan pendapat bahwa saya ahli pidana bukan ahli agama, gitu. Ya, jadi intinya semua itu apapun argumen penasihat hukumnya sudah dibantah mentah-mentah. Hal yang sudah diketahui umum tidak perlu ada pembuktian. Oke, itu dari saksi ahli pidana. Makanya cemberut muka dia. Karena memang betul ada pasalnya, ada undang-undangnya. Hal yang sudah diketahui publik tidak perlu ada pembuktian itu benar foto Yesus atau tidak. Tidak perlu. Oke? Tidak perlu. Jadi nggak perlu ada di pengadilan itu benar foto Yesus atau tidak. Betul ku bilang kan dari awal-awal lu bilang. Di pengadilan itu bukan tempat perdebatan agama, bukan tempat perdebatan itu foto Yesus atau tidak, tapi tempat perdebatan bisa dipidana atau tidak si Ratu Entok. Betul ku bilang kan? Mantap. Nah, itu dari ahli pertama. Tap layar dulu kalian udah aku bacakan komentar dari
pernyataan dari saksi ahli yang hari ini. Selanjutnya saksi ahli yang kedua. Bang, gimana kasusnya? Bah, udah kuceritakan. Kok kayak kenal abang ini yang lagi ngomong di mana ya? Awak kenal agak samar-samar ya, bah? Memang kalau udah kadang-kadang ya kan. Oke. Sudah kutip-tip ya, iya. Jadi saksi ahli yang kedua. Saksi ahli yang kedua ini adalah Dr. Rahardiansa, beralamat di Grogol. Agamanya Islam juga. Dari Universitas Trisakti juga. Dia ahli sosiologi hukum. Apa artinya sosiologi ya? Hukum, sosiologi hukum gitu loh, paham lah maksudnya. Dia menyatakan singkat aja, karena menurut keahliannya itu ya, Ratu Entok secara sosiologi sudah memenuhi unsur mentransmisikan atau mendistribusikan, karena secara ilmu sosiologi hukum terdakwa sudah dengan sengaja, dia itu sengaja. Jadi bullshit itu mengatakan kalau si Ratu Entok nggak sengaja atau mencari di pencarian Google itu pria bergondrong, enggak. Dia mengatakan sudah dengan sengaja memperolok-olok foto yang ditunjukkan dalam video tersebut, yaitu Yesus, sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat yang berefek pada sakit hati pada kelompok tertentu, dalam hal ini umat Kristen. Oke, mantap. Itu fakta persidangannya. Makanya muka Ratu Entok begini. Itulah sebabnya muka Ratu Entok itu begini, kusut. Bentar dulu ya. Emang betul itu foto Tuhan? Tolong kasih paham. Datang kau ke pengadilan, udah dijawab sama ahli semua. Banyak kali cengkunekmu. Datang kau ke pengadilan, kau cuma ngomong di sini aja, aku anggap murahannya kau. Jadi tua Ratu Ento, itu pun kau cintanya. Oke, jadi udah gitu ya, udah. Itu fakta persidangan hari ini, karena yang diperiksa hari ini hanya 2. Dan yang paling penting pula itu, yaitu ahli pidana dan sosiologi hukum. Jadi fix ya, semua ahli dari ke-6 ahli menyatakan Ratu Entok benar-benar keterlaluan dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang membuat kegaduhan dan membuat umat-umat Kristen itu sakit hati, sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian yang bahkan bisa berefek pada konflik. Jadi Ratu Entok dalam persidangan 2 hari ini, pembuktian 2 hari ini menyatakan Ratu Entok memang kurang ya. Itu kabar bagus. Sekarang tetap kita serahkan pada hakim yang mulia. Kalau masih mau disebut mulia, adil dan jujurlah Pak Hakim. Karena biasanya yang mulia itu pasti jujur kan begitu. Cocok nggak kira-kira Pak Hakim? Cocok lah, ya kan? Yang penting Entok gol, mantap. Oke, itu fakta. Makanya mukanya mengkerut kayak gini. Aku masih banyak foto-fotonya tadi yang mengkerut, yang kayak gini merenung dia pun ada. Ini contohnya merenung, mana ya? Merana. Kalian lihatlah. Ini waktu saksi ahli menjelaskan, langsung dia merenung. Ini waktu saksi ahli menjelaskan. Nah, ini saksi ahlinya. Ini saksi ahlinya yang menjelaskan. Ini asal kalian tahu ya, saksi ahli ini beragama Islam. Biar kalian tahu, secara objektif dia mengatakan seperti itu. Memang sangat membuat umat Kristen itu sakit hati. Merana lah. Kok lesu gendakmu? Gendakmunya itu abaluhap kau. Kita tunjukkan lagi foto yang lain lagi.
Ada apa-apa mau kurasa? Bahagia kali kok, bahagia kali. Serius, alhamdulillah bersyukur aku. Ntar lagi buat nasi tumpeng aku. Wow, apalagi waktu vonis dia nanti, nasi tumpeng. Gimana? Cocok kalian rasa? Nasi tumpeng kita ya. Kalau nanti udah vonis, nasi tumpeng kita nanti. Selnya di mana itu? Biar ku jenguk di Tanjung Gusta, di Tanjung Gusta. Agenda sidangnya apa selanjutnya? Selanjutnya mereka rencananya katanya mau menghadirkan saksi meringankan. Ya, hitung-hitung meringankan hukuman lah. Gitu agendanya. Bahagia kota Medan, bahagia kali. Kau seorang Medan kau.